Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam daring. Sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4 putra dan putri, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Materinya membuat ringkasan bacaan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Jadi sampean ini akan membuat ringkasan bacaan, ngono loh bahasanya ya. Pengertian ringkasan, apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian sebuah bacaan yang panjang dalam bentuk singkat. Ada bacaan yang panjang, kemudian sampean ringkas, itu namanya ringkasan. Itu sampean bisa baca di halaman 34-35 di LKS ya. Cara meringkas. Bagaimana sampean meringkas? Sampean mestinya banyak hal yang bisa dibaca dan bisa diringkas. Apapun pelajarannya itu bisa diringkas. Nah, jangan sampai meringkas sama dengan menulis ulang ya. Kalau menulis ulang itu plek podo, wakeh ya pancet akeh. Lah kalau meringkas itu banyak, jadikan sedikit. Biar apa? Biar sampean lebih mudah untuk memahami. Memahami apa yang sampean baca tadi. Nah, mengingat apa yang sampean telah baca itu bisa dengan membaca ringkasan yang sudah sampean buat. Itu caranya. Cara meringkas, baca bacaan seluruhnya dengan cermat. Jadi bacaannya itu sampean baca dulu semuanya. Nah, itu cara pertama. Cara selanjutnya, catat hal penting dari bacaan. Hal penting itu bisa sampean ambil kunci-kuncinya aja, poin-poinnya, atau sampean langsung saja ambil gagasan utamanya. Kemarin kan sampean sudah belajar tentang kalimat utama. Kalimat utama, gagasan utama, nah itu kan ada gagasan pendukung, gagasan utama. Nah kalau sampean sekarang hanya mencari gagasan utamanya. Kalau perlu ya, kalau ada yang penting selain itu ya nggak apa-apa diikutkan, kunci-kuncinya aja gitu nggih. Yang ketiga, sebentar ini. Yang ketiga itu susun ringkasan berdasarkan hal penting atau gagasan-gagasan utama tersebut. Jadi setelah sampean menemukan gagasan utamanya, kemudian sampean menyusun ringkasan, sampean susun gagasan itu sampean gadukno dadi siji terus sampean rangkai. Bisa sampean tambahi konjungsi gitu loh saya ya. Caranya seperti itu. Jadi habis gagasan utama paragraf 1, 2, 3 itu bisa sampean tambahi konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata hubung, kata sambung ya. Kemudian yang keempat, rangkai kalimat ringkasan dengan kalimat sendiri. Itu maksudnya ya nopo? Maksudnya setelah itu sampean bisa merangkai, gunakan kalimat yang mudah dipahami. Itu seperti itu. Jadi setelah sampean baca seluruhnya, tulis gagasan utamanya atau digarisbawahi, kemudian susun ringkasannya berdasarkan gagasan utama tadi, kemudian dirangkai menggunakan kalimat sendiri. Gampang kan ya? Gampang itu ya. Aturan tambahan 1, tidak boleh memakai kalimat langsung, dialog atau percakapan. Jadi kalau ada percakapan yang sampean ringkas, ambil intinya saja.
tidak boleh ada tanda petik yang seperti itu. Contohnya, tetua desa berkata, ini kan ada tanda petik ya, ini ada tanda petik. Kita harus mematuhi aturan yang ada. Nah itu tidak boleh, kalau sama meringkas ditulis seperti ini tidak boleh. Jadinya langsung intinya aja, warga harus mematuhi aturan yang ada, itu kan lebih ringkas seperti itu. Disusun dengan kalimat tunggal itu satu subjek. Contoh, warga harus mematuhi aturan yang ada. Satu subjek, mohon maaf ini maksudnya satu predikat ya, bukan satu objek, satu predikat. Warga harus mematuhi aturan yang ada, harus mematuhi, ini adalah satu predikat, predikatnya hanya satu saja. Itu kalau bisa menggunakan kalimat tunggal. Satu objek, satu predikat. Predikat. Biar tidak keliru. Predikat. Bon. Jadi menggunakan satu predikat saja. Itu kalimat tunggal, ciri-cirinya seperti itu. Kalau dua predikat itu namanya kalimat majemuk. Nah, sama sudah diajar belum? Kapan-kapan saya ajar. 3, buang keterangan-keterangan jika tidak terlalu penting. Kalau ada keterangan-keterangan itu kan panjang, atau gagasan pendukungnya itu kan panjang biasanya, terdiri dari beberapa kalimat. Itu sekiranya tidak terlalu penting dibuang saja, tidak usah dimasukkan ke ringkasan. Kemudian susun gagasan asli. Susunan gagasan asli harus dipertahankan, tidak boleh diubah. Jadi kalau maksud utamanya si penulis atau gagasan utamanya penulis tadi, buku yang asli atau karangan yang asli itu nggak boleh samian ubah ya, harus tetap. Kemudian 5, gunakan kata ganti atau rujukan. Maksudnya, pohon sialang memasang salah satu pohon sialang memang salah satu pohon asli yang tumbuh di hutan. Pohon sialang adalah pohon asli tumbuh di hutan. Pohon iya adalah langunuku, iya yang balik nang pohon sialang. Itu namanya rujukan. Gunakan kata sambung secukupnya. Kata sambung secukupnya. Nah, kayak ini. Pohon sialang memang salah satu pohon asli yang tumbuh di hutan. Pohon sialang adalah pohon asli tumbuh di hutan. Yes. Kata sambung digunakan secukupnya saja. Baca LKS halaman 35. Di halaman 35 LKS halaman itu ada bacaan ini. Pohon sialang pohon rezeki. Panen madu itu kan terdiri dari berapa paragraf? Ya, pohon sialang pohon rezeki itu terdiri dari 2 paragraf. Nah, ini paragraf 1, ini paragraf 2. Panen madu terdiri dari 1 paragraf. Nah, coba dibaca. Masyarakat di pedalaman hutan Sumatera, tepatnya di perbatasan antara Jambi dan Palembang, memelihara pohon sialang. Ini bukan pohon sembarang pohon. Bagi mereka, pohon sialang bisa disebut sebagai pohon rezeki. Maklum, di ujung-ujung dahan pohon ini bergantung sarang-sarang lebah madu. Nah, madu-madu inilah yang menjadi sumber penghasilan mereka untuk menjalani kehidupan. Itu terdiri dari banyak kalimat. Nah, ini 1, kalimat 1. Ini kalimat 2. Kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, 5 kalimat. Kalau diringkas menjadi berapa kalimat? Nah, itu seperti itu. Jadi ambil gagasan utamanya saja atau yang penting-penting saja. Sekiranya penting ya dimasukkan. Pohon sialang memang salah satu pohon asli yang tumbuh di hutan. Ukurannya sangat tinggi, rata-rata bisa mencapai 50 meter dari permukaan tanah. Batangnya bisa berdiameter 2 meter. Besar sekali ya. Pohon ini biasanya tidak berdaun. Disinilah bergantungan sarang tawon atau lebah. Setiap dahan pohon biasanya ditempati 20 sarang hingga 200 sarang lebah. Jadi itu 2 paragraf. Kalau diringkas bisa jadi seperti ini. Contoh ringkasannya ya. Judulnya tadi tradisi panen madu di pedalaman Sumatera. Nah, ini 2 paragraf tadi bisa dijadikan 1 paragraf. Pohon sialang adalah pohon rezeki yang dipelihara masyarakat pedalaman hutan Sumatera, perbatasan Jambi dan Palembang. Nah, coba tadi.
Nah, ini tadi kan ada dua paragraf. Tepatnya di perbatasan antara Jambi dan Palembang, karena Bu Aulia memakai bahasa dengan kalimatnya Bu Aulia sendiri, kalimat dari Bu Aulia sendiri. Jadi langsung saja pakai kata-kata yang lain, enggak apa-apa. Yang penting gagasan utamanya tetap tidak diubah. Gagasan utama itu maksud inti dari paragraf itu apa? Lah itu tidak boleh diubah. Kalau kalimat bebas, sampean membuat kalimat yang seperti apa itu bebas. Coba. Ia asli tumbuh di hutan. Ia sangat tinggi dan besar. Dahannya ditempati sarang lebah madu. Madu itulah yang menjadi sumber penghasilan mereka. Coba yang di merah-merahi Bu Aulia ini, pohon sialang. Nah ini ia itu kembali kemana Bu? Ia ya kembali ke pohon sialang. Ini namanya rujukan atau kata ganti. Nggih. Nya, nah, iya lagi pohon sialang. Nya, dahannya, nya balik kemana? Ke pohon sialang. Ini kata ganti kepunyaan. Penghasilan mereka itu siapa? Mereka itu masa pohon sialang kan? Enggak. Mereka itu adalah masyarakat pedalaman hutan Sumatera. Itu seperti itu caranya membuat ringkasan. Kemudian ini ada panen madu. Panen madu itu kan banyak sekali ya ini. Paragraf ini terdiri dari banyak kalimat. Coba. Kalimat itu berhenti, tandanya ada titik. Kalau nggak titik seru, kalau nggak seru ya tanda tanya. Lah bentitik iki berarti hitungannya sak kalimat rek. Paham ya? Bentitik hitungannya sak kalimat. Panen madu dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. 1. Biasanya 2 ini. Nah, kalau koma Bu, kalau koma itu bukan berhenti, bukan tanda kalimat berhenti. Itu hanya kalimat dalam kalimat itu bisa tengah-tengahnya ada komanya itu bisa. Jadi bukan tanda berhentinya sebuah kalimat itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Jadi panen madu itu punya 6 kalimat. Paragraf yang panen madu dilakukan itu ada 6 kalimat. Coba kalau kita ringkas jadi gini dok, intinya aja. Panen madu dilakukan dengan hukum adat, yaitu saat bulan tidak bersinar. Panen madu dilakukan dengan hukum adat, yaitu saat bulan tak bersinar, sebagian memetik madu, sebagian berjaga, dan sebagian merapalkan doa. Itu caranya seperti itu. Mudah bukan ya? Kalau kamu nggak praktek yo kangelan rek. Nah coba kita lanjutkan ya. Ini lanjutannya. Di halaman LKS Samian halaman 35 itu obor kulit pohon, berdendang mantra, pembagian hasil. Nah itu bisa dirangkum sendiri, diringkas sendiri. Para juragan ini memanjat pohon melalui tangga yang terbuat dari kayu bulat yang disambung-sambung. Nah ini kan banyak, silahkan diringkas. Berdendang mantra, saat memanjat pohon ini juragan muda juga menumbai. Menumbai itu apa Bu? Menumbai adalah mendendangkan pantun-pantun mantra. Nek cara awake dhewe ya ndonga ngono rek ya. Pembagian hasil sesuai hukum adat pula, hasil dari panen madu ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ini kan gagasan utamanya. Hasil dari panen madu bisa dinikmati seluruh masyarakat sesuai hukum adat. Nah, ngono iku iso diwolak-walik. Itu gagasan utamanya, lah gagasan pendukungnya. Nah, ini dijelaskan dengan gagasan pendukungnya atau kalimat penjelasnya ya. Hasil madu dibagi sesuai ketentuan yang berlaku. Pekerja mengambil madu akan mendapatkan 20%. Nah, ini ada yang kepala suku 20%, seluruh anggota 60%. Itu kan menjelaskan gagasan utama yang di awal. Itu seperti itu. Bu bingung, gak usah bingung. Nanti kalau praktek enggak bingung. Pokoknya sampean kalau mau aplikasi materi itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nggak usah ragu, nggak usah takut nanti salah, enggak apa-apa. Kita akan belajar sampai kapanpun kita itu belajar ya anak-anak ya. Bu Aulia sudah ngajar sampean itu juga masih belajar sama. Karena belajar itu terus sampai kita meninggal pun kita tetap belajar. Contoh, ini tugasnya ya.
ringkaslah di buku catatanmu halaman 36. Iki gambare wong lapor rek. Ini gambarnya orang menari. Tari apa? Ya betul, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Tarinya seperti ini. Nah, tari remo berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya tare, saman cakot ero ta. Nah, coba kalian baca. Kemudian per paragraf ini kan punya hal penting atau gagasan utama. Silakan tulis gagasan utama itu, kemudian atau sampean garis bawahi aja gagasan utamanya. Setelah itu sampean rangkai menjadi ringkasan. Lah, rangkaiannya itu bisa sampean tambahi itu loh, kata sambung. Biar bisa menyatu dengan kalimat yang lain. Jadi menggunakan kalimat sampean sendiri, ya. Nah, meringkas juga bisa dengan mengajukan pertanyaan dan menjawabnya. Meliputi pertanyaan 5W 1H. 5W 1H itu what, why, where, when, who, itu loh rek, ya. Atau adik Simba. Adik Simba itu singkatannya A, apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, ba bagaimana. Nah, coba yang di halaman 37 itu bacaannya sampai 38 itu ada bacaan dan ada pertanyaan di halaman 38. Jawablah pertanyaan berikut setelah membaca contoh wacana di atas. Di manakah upacara adat perang pisang diadakan? Ini samian jawab di buku LKS samian. Samian baca ini aja, samian itu bisa bercerita loh sudahan. Jadi itu cara meringkas juga bisa. Jadi samian ajukan pertanyaan, kemudian jawaban. Nah itu nanti samian bisa bercerita tentang ringkasan yang ada di wacana itu ya. Sudah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga manfaat barokah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat, selamat daring anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.